Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral isya wal ulama, pada para alim, para kiai, para satid yang senantiasa kami ta'limkan, pada Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Al-Ustadz Haji Aziz Awaludin yang senantiasa kami muliakan, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, inilah wa aunillah. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian kuliah subuh, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah menjalani ibadah ini. Harapannya kelak kita pun diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan pada uswah kita, junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya sehingga berhak atas syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, di zaman sekarang ini Bapak Ibu, alat komunikasi, media informasi sudah begitu canggih, sehingga informasi dari manapun, baik informasi itu positif ataupun negatif, akan mudah diakses oleh kita dengan mudah dan cepat. Namun dampaknya apa? Dampaknya pasti ada dampak negatifnya di samping ada positifnya. Dampak negatifnya apa? Salah satunya adalah menurunnya kualitas etika, akhlak, moral manusia. Segala sesuatu itu diukur baik buruknya itu dengan apa? Dengan hubbu dunia, kesenangan dunia. Kalau bahasa namanya hedonis, ya, hanya dengan kesenangan dunia. Ini sangat mengkhawatirkan kita, sehingga ada sisi lain dari banjirnya informasi-informasi itu adalah kita harus bisa memfilter, harus membentengi semua itu dengan mengaji. Makanya dalam kesempatan ini saya mengambil satu makalah tentang syuhud, kebalikan daripada hubbu dunia, kesenangan dunia yang serba materi, serba kesenangan adalah syuhud. Para ulama mengatakan bahwa az-zuhdu khamsu khisalin mahmudatin. Syuhud itu terbagi menjadi 5 kriteria yang terpuji. 5 kriteria terpuji itu apa saja? Yang pertama adalah athiqatu billah, keyakinan yang kuat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu harus punya satu keyakinan yang kuat akan kekuasaan Allah. Bahkan orang itu kalau meragukan kekuasaan Allah, ini dikhawatirkan dia akan terjerumus kepada kekafiran.
Nah ini ai ma'ahu bil fakri, yang disertai dengan mencintai kefakiran. Yang dimaksud di sini bukan mencintai kefakiran itu ya saya pengen jadi orang miskin saja, tidak. Artinya ketika kita dihadapkan situasi yang sulit, misalnya kebutuhan pokok semakin mahal, sementara tidak ada pemasukan, pekerjaan sulit didapatkan, maka ketika kesulitan-kesulitan itu datang kepada kita, menghampiri kita, maka kita harus punya satu keyakinan yang namanya athiqatu billah, keyakinan yang kuat bahwa apa? Allah tidak akan lalai dari memantau kita. Allah akan senantiasa menjaga kita. Allah akan senantiasa tidak akan meninggalkan kita, tidak akan melepaskan kita. Sesulit apapun kita, Allah pasti akan menolong kita. Itu yang namanya athiqatu billah. Itu harus ada dalam setiap kita. Kadang-kadang kan kita lebih mengandalkan orang lain baru kepada Allah. Mestinya dibalik, kita harus lebih mengandalkan Allah daripada orang lain. Kemudian menurut Al-Bahri wa Yusuf bin Asbad, wa hadza min amarati sudid, dan ini syuhud ini adalah atau 5 perkaranya adalah bagian dari ciri-ciri daripada syuhud. Asbad mengatakan bahwa az-zuhdu fa innahu la yakwi al-abdu ala zudi illa bi thiqati billah. Seorang itu tidak bisa kuat menjadi seorang syuhud kecuali harus punya keyakinan yang kuat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apalagi yang menjadi kriteria syuhud adalah watabarri alal khalqi, lepas dari mengandalkan orang lain. Jadi kita itu tidak boleh monoton mengandalkan orang lain. Jadi yang pertama tadi harus mengandalkan Allah. Setelah itu kita kepada orang lain. Watabari anil khalqi bukan berarti kita tidak boleh berteman, kita tidak boleh bertetangga atau bersosial. Kita tetap bersosial, kita tetap ya membutuhkan teman, membutuhkan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, tidak bisa. Tetapi yang dimaksud watabari anil khalqi adalah carilah orang, carilah teman yang sekiranya dia belum berucap, dia belum berkata-kata, tapi kita melihat sifatnya, karakternya, wajahnya, perangainya sudah menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman itu adalah teman yang menjadikan kita selalu ingat kepada Allah. Ini salah satu. Yang kedua adalah ciri karakter orang syuhud. Ya. Jadi tidak selalu mengandalkan orang lain, yang selalu merepotkan orang lain, membebani orang lain. Ya ini. Kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani, menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu tarku masyhidu anillahi ta'ala. Yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dari selain Allah. Jadi setiap nafas kita, gerak langkah kita itu apa? Sibuk untuk mengingat Allah. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang menyibukkan selain Allah, atau dibalik berarti setiap nafas kita, langkah kita, ya, kehidupan kita itu selalu menyibukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang ketiga apa? Wal ikhlasu fil amal, ikhlas dalam beramal. Ciri-ciri orang ikhlas itu apa?
tidak mengungkit-ungkit apa yang sudah diperbuat. Makanya Nabi mengatakan man mana min manin faqad fukita min ajrihi. Barang siapa yang mengungkit apa yang sudah diperbuat, maka jangan dia mengharapkan pahala dari apa yang diperbuat. Ya. Berapapun rupiah yang kita berikan, tenaga yang kita gunakan, maka jangan sekali-kali kita mengungkit-ungkit apa yang sudah kita perbuat, karena pada akhirnya apa? Tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang kita perbuat. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yahya bin Mu'adz mengatakan la yablughu ahadun haqiqata zuhdi. Seorang itu tidak akan sampai kepada hakikat zuhud hatta yakuna fihi thalathu khisalin, sampai dia memiliki 3 perkara. Jadi seorang zuhud itu harus memiliki 3 perkara. 3 perkara itu apa? Yang pertama adalah amalun bila alaqatin, beramal dengan tanpa iming-iming. Wa qaulun bila tamain, dan ucapan tanpa tendensi, tidak mengharapkan apapun. Yang ketiga adalah wa'izun bila riyasatin, mulia tanpa pangkat. Ini yang ketiga, kita kadang menghormati orang, memuliakan orang itu kan karena jabatannya, karena kekayaannya. Tapi yang dikehendaki di sini orang sudah adalah mulia bukan karena pangkatnya, tapi mulia karena kesalehannya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya yang menjadi kriteria zuhud adalah wahtimalu zulmi, menanggung kezaliman. Ya, menanggung kezaliman ini diartikan yang namanya manusia hidup itu banyak cobaan. Kadang kita diolok-olok orang, kadang kita dibully orang, difitnah orang. Ya, apakah kita membalasnya ataukah kita berdiam diri, ya kan? Maka kalau kita termasuk orang yang zuhud, walaupun kita dibully orang, dicela orang, kita tetap sabar. Itu yang dinamakan wahtimalu zulmi. Makanya Nabi mengatakan az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halal. Kata Nabi bahwa yang namanya zuhud di dunia bukan berarti mengharamkan apa yang sudah halal. Jadi karena terlalu saking hati-hatinya sampai yang halal saja tidak mau memakan. Tidak. Kata Nabi yang dinamakan zuhud bukan berarti mengharamkan apa yang sudah halal. Wa idaatil mali, dan yang namanya zuhud itu bukan berarti orang yang menyia-nyiakan harta. Ini harta tak buang semua, uang tak kasihkan semua, saya lebih baik nggak punya apa-apa. Tidak seperti itu. Ya. Kemudian walakin nazadata fid dunya, tapi yang dinamakan zuhud di dunia adalah alla takuna bima fi yadika aw thaqa minka bima fi yadillah. Apa yang ada di tangan kita itu tidak lebih kita yakini dari apa yang ada dalam kekuasaan Allah. Kita punya aset besar, punya uang banyak, punya kekayaan yang melimpah. Itu tidak boleh lebih kita andalkan, tidak boleh kita yakini melebihi dari apa yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Walaupun kita punya jabatan tinggi, punya kekayaan yang melimpah, tapi semua apa yang ada di tangan kita itu jangan kita merasa lebih yakin, lebih kita andalkan daripada mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan juru parkir, paham nggih Bu? Juru parkir itu punya lahan, sekali datang mobil baru mewah, mungkin harganya sampai miliaran.
sebentar lagi 1 jam 2 jam pergi lagi. Datang mobil yang lain yang mungkin second, harganya mungkin tidak terlalu mahal, 1 jam lagi kemudian pergi lagi. Mungkin sebentar lagi datang motor, datang pergi ya ke kita ya. Apakah tukang parkirnya melarang pergi ya? Kan enggak kan ya, datang pergi. Itulah sifat seorang zuhud seperti itu. Walaupun kita punya harta melimpah sebanyak apapun ya, kita tidak mengandalkan harta kita, jabatan kita, pangkat kita. Itulah seperti juru parkir. Paling hanya apa? Ya'khudhu qadru hajatihi, hanya mengambil sekedar kebutuhannya saja. Ya, itulah jiwa seorang zuhud. Kita seperti itu, walaupun kita punya harta melimpah, jangan kita merasa yakin dengan harta yang kita miliki. Ya, tapi harus punya keyakinan bahwa yang kita andalkan, yang kita yakini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian wa antakuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arhoba minka fiha. Ketika kita ditimpa musibah, Bapak Ibu, arhoba kita lebih merasa senang. Ini kalau orang zuhud, lebih merasa senang musibah itu tetap melekat dalam kita. Karena apa? Tahu bahwa di dalam musibah itu ada pahala. Nah, ini arhoba minka fiha lau annaha ubtiyat laka. Karena memang di dalam musibah itu kan macam ya, ada sakit, miskin dan lain sebagainya. Kalau menimpa kepada kita ya, maka orang yang zuhud itu adalah merasa yakin bahwa di dalam musibah itu, dalam sakit itu, dalam miskin itu ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa lebih senang. Tapi bukan berarti kita mengharapkan musibah itu datang. Tapi ketika musibah itu datang menghampiri kita, ya tetap kita berikhtiar. Ya, ketika kita sakit, kita punya kewajiban untuk berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Ketika kita miskin, kita wajib berikhtiar untuk ya agar tidak miskin terus. Tapi ketika itu senantiasa menghampiri kita, arhoba minka, kita lebih merasa senang. Karena apa? Di dalam musibah itu ada pahala. Wa Ibnu Majah, ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Dzar. Kemudian ciri yang berikutnya adalah wal qanaatu bima fil yadi, menerima ridho dengan apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Wa huwa kama qala Junaid, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Junaid bahwa az-zuhdu khalwul qalbi amma khalat minhu al-yad. Yang dinamakan zuhud itu mengosongkan hati dari sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Paham ya? Ini yang berbicara adalah seorang ahli tasawuf. Yang namanya zuhud itu mengosongkan hati dari sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Maksudnya mengosongkan hati, kita tidak punya apa-apa, misalnya kita miskin, tidak punya apa yang orang lain punya, tapi hati kita kosongkan. Karena dikosongkan sehingga ketika kita tidak memiliki apapun, kita tidak merasa sedih ya. Kita punya harta pun kita tidak merasa bangga ya. Hatinya dikosongkan dari sesuatu yang tidak ada. Nah, ini orang itu kan ketika dihadapkan situasi yang serba sulit kan kadang mengeluh ya, mengeluh tidak punya apa-apa, tidak punya ini dan sebagainya, mengeluh. Bukan hanya mengeluh kepada manusia, tapi kadang mengeluhnya kepada Allah ya. Wadul, bahasa saya itu wadul kepada orang lain akan apa? Musibah yang ditimpanya. Kemudian dikatakan yang kedua adalah menurut Sufyan Ats-Tsauri az-zuhdu fid dunya qasrul amali. Yang dinamakan zuhud menurut Sufyan Ats-Tsauri adalah menjauhi angan-angan, menghayal. Jadi kita tidak berhayal kalau memang ya realistis saja ya kehidupan kita. Pengennya ya mata pencaharian kita mungkin 1 bulannya ya sekian, tapi kita pengen punya
rumah yang lantainya 3, mobilnya Pajero, Fortuner yang harganya mahal-mahal, yang baru-baru, itu kan namanya menghayal. Ya, ini kan harus dijauhi. Sebab yang namanya tulul amal, angan-angan yang panjang itu dapat menggelapkan hati. Kalau sudah hatinya gelap apa? Ya korupsi, ya merampok, ya itu akhirnya ya melakukan kezaliman. Laisa bi aklil walidi. Kemudian yang dinamakan orang zuhud itu bukan berarti orang yang makan yang kasar-kasar. Misalnya makan loyang, ya, contoh dengan wis nyota walaupun ada nasi yang layak dimakan, aku makan loyang, makan gaplek misalnya, tidak, ya. Kalau ada makanan yang layak, ya makan yang layak, ya tetap, ya. Kecuali memang tidak ada yang dimakan, ya sama sekali memang tidak ada yang dimakan, yang dimasak juga tidak ada, untuk memberi juga tidak punya. Apakah kita akan pinjam atau mencuri, ya, atau yang lain, ya lah. Kalau kita menjadi orang zuhud biasanya pantang dari hutang, bukan dengan saya makan ala kadarnya daripada saya hutang. Kalau hutang berarti kita tidak yang tadi watabari al khaliqi, mengandalkan orang lain. Ini walaisa bilubsil ma'i ibai. Dan yang dinamakan zuhud bukan berarti orang yang makan pakaian yang compang-camping, itu juga tidak, ya. Pakaian kita punya tapi malah pakaiannya yang tidak layak pakai, itu bukan termasuk seorang zuhud. Tapi apa? Wa hadza min amarati zuhud, ini bagian dari tanda-tanda orang zuhud. Wal asbabil ba'itsati alaihi, dan ini menjadi sebab bangkitnya orang menjadi zuhud. Fazahidu yang dinamakan zuhud, ini adalah yafrahu bi maujudin minad dunya. Zuhud itu orang itu tidak merasa bangga dengan apa yang ada di dalam, ya, dimilikinya. Tadi sudah keterangan. Tidak bangga dengan harta yang dimiliki, tidak bangga dengan jabatan pangkat yang menyandangnya, tidak bangga. Sekarang kan tidak, orang ya pengen bangga, ya ketika punya jabatan, perilakunya, sikapnya itu kan kadang-kadang karena terlalu bangga, ya, sehingga orang memandangnya kan seperti itu, ya, karena kaya dia ya merasa bangga. Padahal yang diinginkan oleh orang zuhud adalah kita tidak bangga dengan apa yang kita miliki, ya ini. Wala yata'assafu an mawqudi minha, dan tidak merasa sedih dengan ketiadaannya. Artinya harta kita tidak punya misalnya, kita tidak merasa sedih. Inilah ciri-ciri orang yang zuhud. Bapak Ibu rahimakumullah, dari 5 kriteria orang yang zuhud ini mudah-mudahan menjadi satu pengalaman spiritual kita. Karena itu harus ada dalam setiap kita. Kita ibadah pun, ya, sebagaimana orang mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu seakan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita, memantau kita. Setiap gerak langkah kita, ucapan kita, pikiran kita, niatan kita itu, kita harus punya keyakinan bahwa Allah akan memantau kita, Allah akan mengawasi kita, sehingga setiap langkah kita selalu hati-hati. Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Begitulah Bapak Ibu rahimahullah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.